Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wani Agustiarti dari jurusan Pemikiran Politik Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu KKNDR UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara, bahkan seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui saat sekarang ini, bahwasannya Indonesia sedang terkena dampak pandemi COVID-19, yang mana virus ini adalah virus yang dapat menyerang siapa saja, baik yang tua maupun yang muda. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 29 Juli 2020 sudah terkonfirmasi mencapai angka yang sangat tinggi. Akibat virus ini, pemerintah Indonesia melakukan dan membuat kebijakan untuk pencegahan virus COVID-19. Yang pertama, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Meski sebelumnya masyarakat sudah dihimbau untuk melakukan penjarakan sosial dan fisik, namun Presiden Jokowi merasa pemberlakuan himbauan tersebut harus diperluas dan dipertegas. Yang kedua, keringanan biaya listrik. Di tengah wabah pandemi COVID-19, pemerintah memberikan keringanan tarif listrik kepada sebagian masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menekan dampak ekonomi dari pandemi virus corona. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah menggratiskan beban listrik bagi konsumen PLN dengan daya 450 VA selama 3 bulan. Sementara pengguna yang berlangganan daya sebesar 900 kWh subsidi akan menerima diskon 50% untuk jangka waktu yang sama. Yang ketiga, larangan mudik. Kegiatan mudik dikhawatirkan dapat memperluas sebaran virus corona yang menyebabkan COVID-19 ke daerah-daerah sehingga wabah ini semakin meluas dan sulit ditangani. Yang keempat, keringanan kredit. Sejumlah kalangan seperti pengemudi ojek online, nelayan, dan supir taksi dipastikan akan mendapat kelonggaran kredit kendaraan bermotor selama 1 tahun, terhitung mulai 1 April 2020 ini. Pemerintah juga akan memberikan keringanan bagi pengusaha sektor kecil dan menengah yang melakukan kredit di bawah 10 miliar rupiah. Mereka akan diberi penundaan cicilan selama 1 tahun dan penurunan bunga. Yang kelima, bantuan sosial. Akibat dampak COVID-19, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian. Pemerintah membuat bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu dan yang memenuhi syarat. Bantuan sosial itu berupa sembako dan bantuan tunai, maupun bantuan sosial lainnya. Yang keenam, new normal. Baru-baru ini pemerintah Indonesia membuat kebijakan new normal. Tujuannya diberlakukannya new normal ini karena kebijakan sebelumnya, yakni PSBB serta imbauan pemerintah agar tetap di rumah aja dapat menimbulkan krisis ekonomi, bahkan krisis politik. Pandemi virus COVID-19 telah mendorong banyak perubahan kebijakan di Indonesia, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya. Kebijakan new normal yang dibuat oleh pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat menganggap kebijakan new normal tersebut sangat tidak mungkin diterapkan di Indonesia, mengingat kasus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi dan terus bertambah. Namun, di sisi lain, jika new normal ini tidak diterapkan, kondisi perekonomian bisa semakin menurun. Hal ini bisa berdampak bagi masyarakat. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 ini, seperti mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah dibuat, yaitu dengan cara pakai masker ketika berpergian, cuci tangan pakai sabun sebelum dan setelah menyentuh barang apapun, jaga jarak